Ya, balik lagi kita di channel kesayangan kita ya, channel ngobrol olahraga teman-teman. Hari ini kita mau kembali membahas mengenai kontingen Indonesia di kompetisi yang sedang berlangsung, yaitu Piala Sudirman. Nah, ini sayangnya harus menjadi akhir dari perjalanan kontingen Indonesia ya, karena kontingen Indonesia harus menelan kekalahan di babak semifinal. Tapi sebelum kita bahas, dan juga ini sesuai dengan prediksi kita kemarin ya, di preview sebelum kompetisi sudah kita prediksi. Nah, jadi sebelum itu boleh kasih like dan subscribe dulu teman-teman, berikan apresiasi untuk usaha tim nasional Indonesia, kontingen Indonesia di bulu tangkis ini yang sudah memberikan effort maksimal untuk mendapatkan hasil terbaik di Piala Sudirman kali ini. Nah, jadi ya teman-teman, ini Indonesia harus menelan kekalahan di babak semifinal menghadapi salah satu unggulan kelas atas juga, yaitu Korea Selatan, di mana sebelum kompetisi kita sudah membuat ya target untuk Indonesia seperti yang kita bilang kemarin adalah, menurut saya yang realistis adalah quarter finals, perempat final ya, dan kalau masuk ke semifinal itu sudah bagus. Nah, untuk Indonesia sendiri di Piala Sudirman ini, untuk sebagian besar dari wakil Indonesia ya, terutama di nomor tunggal ya, memiliki hasil yang sangat maksimal ya, sangat mengejutkan, hasilnya sangat bagus dari tunggal, dan juga banyak yang memiliki performa yang sangat bagus untuk di Sudirman ini. Nah, sehingga akhirnya bisa mendapatkan hasil yang sebenarnya sedikit di luar ekspektasi kita ya, yaitu masuk ke semifinal. Dan masuk semifinal sendiri sudah sangat bagus, jadi jangan dihujat, jangan disayangkan, karena ini sudah merupakan langkah yang cukup baik, di mana performa Indonesia di 2025 memang sangat kurang ya. Nah, jadi untuk pertandingan menghadapi Korea kali ini, untuk di pertandingan pertama ini adalah ganda campuran ya, dan ganda campuran Indonesia untuk di Piala Sudirman kali ini, selain menghadapi Inggris tentunya ya, di match pertama menghadapi Inggris yang sangat mudah memang, di pertandingan-pertandingan selanjutnya sampai ke semifinal ini tidak sekalipun mendapatkan kemenangan. Dan bahkan mohon maaf, untuk pertandingan di ganda campuran kali ini menurut saya itu adalah performa untuk ganda campuran kelas Indonesia ya, ini kelas negara besar seperti Indonesia, apalagi Sudirman, tentunya harus yang terbaik yang dibawa ya kan. Untuk performanya yang tadi adalah salah satu performa terburuk yang pernah saya lihat ya, karena sangat parah permainannya untuk di ganda campuran kali ini, sangat kurang lah, sangat tidak memuaskan untuk sekelas Indonesia menghadapi Korea Selatan di semifinal Piala Sudirman yang sangat bergengsi. Jadi sangat mengecewakan lah kalau untuk mixed double tadi ya. Dan yang dipilih juga mixed double yang sudah lama tidak bermain ya, sudah tidak dipasangkan cukup lama. Dejan dan juga daripada Siti Fadia sudah lama tidak bermain di World Tour dan lain sebagainya. Jadi memang sangat kelihatan performanya sangat kurang. Lalu berlanjut lagi ke tunggal ya. Untuk di tunggal putri, kita ke tunggal putra dulu. Untuk tunggal putra, Alfie Farhan berhasil kembali mengejutkan ya, dimana di set pertama sebenarnya permainan, apalagi di awal set pertama, permainan seolah-olah Alfie Farhan tidak bisa menguasai permainan ya, nervousnya sangat berasa, banyak sekali kesalahan-kesalahan yang terlihat kalau itu dari nervous atau ketegangan yang tinggi ya. Tapi setelah itu sering berjalannya waktu, mulai mendapatkan tempo, mulai mendapatkan groove-nya lagi, bahkan tertinggal cukup jauh sebenarnya di set 1 berhasil dikejar, walaupun tidak sampai terlalu dekat, berhasil mengejar, tapi akhirnya harus kalah di set 1. Dan di set kedua dan set ketiga keluar sudah taringnya Alfie Farhan dan berhasil mengalahkan cukup mutlak ya, lawan single dari Korea harus menerima kekalahan yang lumayan mutlak dari Alfie Farhan di set kedua dan set ketiga. Nah, setelah Alfie Farhan masuklah ke tunggal putri ya. Untuk tunggal putri ini seperti yang kita bilang kemarin, emang An Se-young untuk sekarang ini sebuah momok yang sangat mengerikan ya. Bahkan di final nanti saat bertemu Cina pun, walaupun tunggal putri Cina sangat kuat, saya meragukan bisa mengalahkan An Se-young ya, karena memang An Se-young performanya sedang sangat menggila. Dari Olimpiade dijuarai dan berbagai macam kompetisi di BWF World Tour juara terus An Se-young, seperti tidak ada lawan. Nah, Putri Kusumawardhani pun yang performanya sedang menggila ya, sedang bagus-bagusnya, memberikan perlawanan yang cukup maksimal menurut saya ya, untuk sebuah ranking belasan menghadapi ranking 1 yang sangat monster, udah sangat bagus, tetapi harus kalah 2 set langsung dengan skor yang cukup respectable, cukup bisa dihormati, cukup baik hasilnya. Dan untuk pertandingan selanjutnya yaitu ganda putra. Nah, ini pertandingan ganda putra ini benar-benar pertandingan yang sangat luar biasa seru ya teman-teman. Kalau yang teman-teman ngikuti, gila ini pertandingannya
jantung ini saya deg-degan bukan main, apalagi di set ketiganya sampai Jus. Kalau sudah setting point atau Jus win by 2 harus unggul 2 poin baru menang, itu betul-betul jantungnya itu udah aduh, saling mengejar, betul-betul pertandingan yang sangat luar biasa ya untuk ganda putra ini. Menurut saya mengambil tahta pertandingan terbaik dari Alwi menghadapi Antonsen kemarin yang kita bilang match of the tournament. Sekarang berpindah lah ke ganda putra, Indonesia menghadapi Korea Selatan ini dan berhasil dimenangkan oleh Indonesia, walaupun ini adalah pasangan yang sebenarnya bukan pasangan utama ya, dimana satu adalah peringkat 9 dan satu lagi peringkat 10 dengan pasangan yang berbeda, tapi di sini disatukan. Memang Maulana dan Fikri ini dulu adalah pasangan tetapi sudah lama tidak berpasangan lagi, kali dipasangkan ternyata berhasil meraih kemenangan. Lalu selanjutnya inilah dia yang merupakan menurut saya pribadi ini sebenarnya adalah blunder besar ya bagi kepelatihan Indonesia dan juga mixing peracikan tim dari kontingen Indonesia, di mana Siti Fadia Ramadanti kembali harus bermain ternyata di ganda putri ya, dimana di ganda campuran di match pertama dia bermain, lalu di ganda putri juga kembali bermain, sehingga apalagi di ganda campuran seperti yang kita bilang tadi performanya sangat kurang, sehingga terlihat mental itu cukup kena ya untuk Siti Fadia, sehingga permainannya sangat menurun, sangat down, tidak seperti biasanya. Padahal untuk kalau di ganda putri permainan Siti Fadia sangat bagus biasanya, sangat rapi. Dia permainannya biasa cukup lumayan dewasa ya. Kalau taruh bola tidak terlalu beresiko, tidak terlalu overconfidence dan lain sebagainya. Tetapi mungkin karena terpengaruh juga dari stamina tentunya, dan juga di ganda campuran yang hasilnya sangat lebih parah dari mengecewakan menurut saya ya, sehingga berpengaruh kepada mental, dan juga di ganda putri juga akhirnya kurang maksimal, walaupun secara hasil tidak dibantai ya, tetapi harus mengalami kekalahan. Walaupun di set terakhir juga hampir berhasil comeback, berhasil mengejar setelah ketinggalan jauh, tetapi ketinggalan itu ternyata terlalu jauh, tidak bisa dapat untuk dikejar, akhirnya harus mengalami kekalahan. Menurut saya pribadi, apabila memang di ganda campuran mau Dejan, lebih baik sebenarnya dipasangkan dengan Gloria saja, di mana Dejan dan Gloria memang pasangan yang sudah terbukti ya di tahun lalu 2024 BWF World Tour Finals, yaitu top 8 terbaik, ganda campuran terbaik 8 di dunia, Dejan dan Gloria masuk. Tetapi kenapa kok harus dipilih Dejan bersama dengan Siti Fadia yang memang mereka pernah berpasangan tetapi sudah lama tidak berpasangan. Dan juga kemarin juga sangat sering Rinov dipasangkan dengan Gloria, di mana notabene-nya Gloria ini sebenarnya pasangannya adalah Rehan dan juga Dejan, yang biasa dengan Rehan di 2025 ini lumayan, di 2024 dengan Dejan cukup bagus ya. Malah bisa dibilang untuk nomor Indonesia terbaik mixed double adalah Gloria bersama dengan tahun lalu dengan Dejan, tahun ini dengan Rehan. Tetapi ini malah diberi Rinov, dan setelah kalah terus diganti. Waktu Dejan masuk diganti Siti Fadia yang berpasangan. Saya tidak bisa memahami keputusan ini kenapa kira-kira seperti itu. Dan hasilnya juga akhirnya menjadi kekalahan ya, karena tentunya Siti Fadia akan sangat kelelahan harus memainkan 2 nomor. Tetapi sekali lagi seperti yang kita bilang, bisa masuk semifinal sudah sangat bagus ya. Pertandingan besok adalah China menghadapi Korea Selatan, di mana di semifinal sebelah Jepang dibantai 3-0 oleh China ya, padahal Jepang sangat kuat juga. Jadi menurut saya kalau untuk besok kemungkinan mungkin China bisa menang lagi, mungkin antara 3-0 atau 3-1 ya. Faktor Liga 1 tentunya adalah An Seong ya. An Seong sangat mengerikan ya. Akan sangat sulit untuk mengalahkan An Seong, di mana kalau mau 3-0 tentunya harus mengalahkan An Seong. Jadi mungkin Cina akan juara dengan skor 3-1 prediksi kita, dan Indonesia harus terhenti di semifinal. Merupakan hasil yang cukup bagus, cukup memuaskan. Semoga ini menjadi momentum ya untuk Indonesia bisa mendapatkan juara-juara di World Tour individual selanjutnya. Terutama untuk Alwi Farhan ya, yang masih berumur 19 tahun, bisa mengalahkan begitu banyak musuh ya, baik dari Korea Selatan ini, kemarin mengalahkan Anders Antonsen juga yang dari Denmark, merupakan unggulan nomor 3 dunia juga. Jadi Alwi Farhan semoga mendapatkan percaya diri tambahan, dan juga ini semoga menjadi batu loncatan ya, sehingga Alwi Farhan bisa bersaing bukan lagi di Super 100, Super 300, tapi bisa mulai merambah ke 500, 750, bahkan Super 1000 ya, menunjukkan kebolehannya dan konsistensinya. Semoga bisa diuji dan bisa baik konsistensinya, sehingga bisa
berkompetisi dan bisa menguasai kancah level atas untuk bulu tangkis dunia. Karena Indonesia sangat membutuhkan bibit baru yang akan membawa sukses baru untuk Indonesia di cabang bulu tangkis. Jadi kita tetap dukung selalu, jangan kendor, jangan dihujat juga karena prestasi masuk semifinal cukup bagus sebenarnya ya. Jadi kita dukung selalu kontingen Indonesia, semoga kedepannya bisa mendapatkan juara yang banyak. Sekian untuk hari ini, jangan lupa berikan like dan subscribe-nya. Sampai jumpa di video selanjutnya.